Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Akhwati, ini merupakan pertemuan yang pertama, betul? Betul. Oke. Ahlan wa sahlan bikunna ya akhwati fi hadzal fasl fil kitabi al-arabiyyah baina yadayk al-juz'ul awwal. Naam. Na'am, Hmm. al-juz'ul awwal qism A, al-qismu alif. Nama akhwat, perkenalkan nama Ana Hafizah Wiranda. Insya Allah di sini Ana akan membersamai Antuna dalam mempelajari bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Ya, ahlan wa sahlan ya akhwati. Insya Allah pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam kelas ini atau ketentuan-ketentuan dalam sistem KBM Bahasa Arab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, ahlan wa sahlan ya akhwat. Insya Allah sebelum itu kita akan perkenalan dulu ya untuk muamalah dan at-taqarrub. At-taqarrub. Oke, akhwat. Kita lihat dulu pesertanya di sini udah 5 orang ya. 6 orang atau 5 orang. Oke, sudah 6 orang yang masuk. Boleh kepada Ukhti. Nah, anak kan nggak tahu ya, akhwati mau manggilnya gimana, karena kan kita belum saling kenal. Oke, siapa yang bersedia untuk memperkenalkan dirinya pertama? Boleh angkat tangannya atau dibuka mic-nya dengan mengucapkan anak, Ustazah gitu. Ada akhwat? Karena Ustazah. Masya Allah. Dengan Ukhti siapa? Silahkan Ukhti, boleh dibuka kameranya kalau memungkinkan ya. Kalau nggak memungkinkan juga nggak apa-apa. Ya, eh, Ana Verti Min Jakarta. Mm-mm. Ana ibu rumah tangga. Syukran. Oke, motivasinya ingin ikut belajar bahasa Arab ini kenapa? Agar bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab dan mungkin memahami lebih banyak Al-Quran. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fiki. Ana manggilnya Ukti atau gimana? Ukti atau Umu kan soalnya ada dua panggilan ya. Jadi, Iya. Ukti. Ahlan wa sahlan ya Ukti Verti. Semoga Allah mudahkan ya. Syukran. Amin. Nama akhwat sudah dibuka oleh Ukti Verti dalam rangka perkenalan kita pada pagi ini akhwat. Nah, siapa tolibah selanjutnya yang ingin menyusul Ukti Verti juga? Ya akhwat. Afan, Ana, Sada. Tafadholi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Eva, Ibu Amar, asal Surabaya. Boleh diulang sekali lagi, Ukti suaranya agak samar-samar. Ana Eva atau Umu Amar dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Insya Allah. Motivasinya apa, Ukti, untuk belajar bahasa Arab? Supaya paham isi Al-Quran sama bisa untuk mengajarin anak. Karena insya Allah 3 tahun lagi anak ini apa mondok. Jadi sedikit-sedikit insya Allah nanti bisa ngajarin anak sedikit-sedikit. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kalau untuk panggilannya, pilih Ukti atau Umu? Yang enak antara kitanya gitu. Ulti Umu, boleh. Umu Amar boleh? Umu Amar? Oke. Nah, Ahlan wa sahlan untuk Umu Amar. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan nuntut ilmunya ya. Barakallahu fiik.
Ummu Amar. Oke, akhwat. Thalibah yang kedua ada Ummu Amar. Lalu siapa yang ingin memperkenalkan dirinya yang ketiga? Ayo, akhwat. Siapa yang mau menyusul Ummu Amar? Saya Ustazah. Oke, silahkan, Ukhti. Tafadhali. Ana Maisara Isnaini Khairunisa, biasa dipanggil Nisa atau Sarah. Oke, panggilannya Ummu atau Ukhti? Ukti aja, Ustazah. Ukhti Sarah atau Ukhti Nisa? Boleh dua-duanya. Ukti, iya, Ukti Nisa. Ukhti Nisa. Oke, Ukhti Nisa. Kemudian, motivasinya apa Ukhti Nisa? Bergabung bersama kita di sini untuk belajar bahasa Arab. Memahami arti bacaan Al-Quran Mm-mm. dan juga perkenalan bahasa Arab sehari-hari aja. Jadi untuk ini ya, mendalami bahasa Arab lagi gitu ya. Iya, heeh. Oke, taib. Ahlan wa sahlan kepada Ukhti Nisa. Semoga targetnya tercapai dan Allah mudahkan ya. Amin ya Iya. rabbal alamin. Baik, siapa selanjutnya akhwat? Siapa Ana Ustazah, Insya Allah, silahkan. Dengan Ukhti siapa ini? nama saya Yeni Aprianti, saya dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Oke. Untuk panggilannya dipanggil Ukhti atau Umu? Eh, Umum nggak apa-apa Ustazah. Eh, Umu? Umu, Umu ini gitu ya? Umu Faris. Umu Faris. Ya, Oke, Ahlan Umu Faris. Motivasinya apa itu? saya ingin paham isi Al-Quran dan kemudian saya juga sedang mengajar anak-anak. Saya kadang bingung di mana wakaf, di mana ibtida. Kalau misalnya paham bahasa Arab, mungkin bisa nanti eh, lebih mudah menjelaskan di mana wakaf, di mana ibtidanya. Tamam, tamam. Masya Allah. Insya Allah berarti ini belajar untuk mengajarkan lagi gitu ya? Untuk Iya, Ustazah, insya Allah. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan untuk Umu Faris ya tadi. Iya, Ustazah. Ya, ahlan wa sahlan. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Jazakillah khairan untuk Umu Faris. Oke, akhwat siapa selanjutnya? Sudah 4 orang ya. Yang pertama tadi em, ada Ukhti Verti. Terus yang kedua ada Umu Umu apa kunyahnya ya akhwat tadi? Kalau Ukhti Eva tadi, Afwan. Ukhti Eva tadi kunyahnya Umu siapa? Umu? Umu Amar. Umu Amar. Nah, Umu Amar. Terus ada Umu Faris. Kemudian ada Ukhti Nisa. Nah, selanjutnya siapa akhwati yang akan berkenalan juga? Silakan, tafadhali. Ayo akhwat, di sini insya Allah kita akan saling mengambil istifadah ya satu sama lain dan mengambil ilmu serta inspirasi dari cerita-cerita motivasi teman-teman kita sekalian gitu akhwat. Fadlna, siapa yang ingin sharing-sharing ilmunya?
Gak ada yang mau sharing ilmunya lagi, akhwati? Oke, kalau gitu Ana tunjuk ya. Ana tunjuk ya. Kepada pengguna yang menggunakan nama Ukhti Alia Zafirah. Silahkan Ukhti Alia Zafirah. Perkenalkan namanya Alia Zafira Putri Balkis, biasa dipanggil Alia. Mm-mm. Asalnya dari mana Alia? Ana dari Jambi, Ah, dari Jambi. Berarti panggilannya Ukhti atau Umu? Ukti, Ukhti. Oke, Ukhti Alia. Ukhti Alia motivasinya ikut bahasa Arab apa? karena ingin mendalami bahasa Arab. Karena ingin mendalami bahasa Arab. Oh, berarti sebelumnya udah punya basic bahasa Arab ya? Pernah, tapi dikit, Hmm. Sudah belajar bahasa Arabnya berapa tahun? 3 tahun. Oh, Masya Allah. 3 tahun. Dan sebelumnya boleh tahu menggunakan kitab apa waktu? Kitab Lughatul Arabiyah, Lughatul Arabiyyah lin Nasyiin atau kitab Lughatul Arabiyyah yang lain? yang Durusul Lughatul Arabiyah Lighairi Natiki Nabiha, Oh, Durusul Lughah. Lughatul Arabiyyah lin Nasyiin juga? enggak. Oh, enggak. Paham. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan ya, Ukti Alia. Iya, Jazakillahu khairan. Ahlan wa sahlan untuk Ukti Alia. Nama akhwat. Oke, masih anak tunjuk atau ada yang ingin eh menginisiatifkan dirinya untuk perkenalan? Gak ada? Kalau begitu, anak tunjuk kepada pengguna Zoom yang menggunakan nama Ukti Uktianti. Silakan Ukti. Maaf, Ustazah. It's me, Yanti. Ana min Sidoarjo, Jawa Timur. Jauh, Jawa Timur. Oke. Hmm. Motivasi Ukti. Tapi sebelumnya, anak manggil Ukti atau Umu? Oke Yang aja. Ukti, oke, Ahsan. Uktianti. Motivasinya apa? Belajar bahasa Arab di Bukhari ini? Um, yang pertama pasti ingin lebih memahami Al-Qur'annya. Mm-mm. Terus untuk mungkin bisa dikit-dikit juga ngajarin anak-anak bahasa Arab dan ingin bisa juga bercakap-cakap pakai bahasa Arab, Ustaz. Masya Allah. Ya. Insya Allah, barakallahu fiik. Oke. Semoga Ukti bisa mencapai targetnya ya, dan semoga Allah mudahkan dalam prosesnya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan untuk Ukti Yanti. Jazakillahu khairan. Oke, Jazakillahu khair. jazakillahu khairan. Oke, akhwat. Sepertinya harus Ana panggil dulu ya namanya. Oke, kalau gitu kepada selanjutnya pengguna Zoom menggunakan nama Ukti Wasil. Betul, Ukti Wasil? Ya, Assalamualaikum Bu Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bahasa Arab. Kenapa sayang? Ya, silakan Ukti Wasil bisa memperkenalkan Renang sendiri aja. namanya. Kemudian pakai panggilan, dipanggil Umu atau Ukti. Ya pakai aminnya dulu pelampungnya itu. Yang bor. Ya, selamat pagi buat semuanya. Pagi. Ya, saya mau ikut Zoom ini, Bu Ustazah. Saya pemula banget ya, belum tahu yang namanya gimana benarnya gitu ya ngomong bahasa Arab. Karena saya pernah kerja di sana, tapi enggak pakai bahasa Arab yang seperti di buku-buku gitu ya. Kayak bahasa sehari-harinya gitu ya?
seperti itu ya, Bu. Saya mau bisa bahasa Arab dengan benar gitu ya, Bu, dari awalnya. Tamam, Masya Allah. Tapi berarti Ukti Wasil ini pengen belajar bahasa Arab yang seperti di kitab-kitab atau yang seperti digunakan oleh orang-orang Arab sehari-hari? Seperti yang di buku-buku itu, karena buat ngajarin ke anak-anak di sini, saya kebetulan ngajar anak-anak kecil, Bu Ustadzah. Masya Allah, seorang muallimah juga ya. Berkah ilmunya, semoga Allah berkahkan ilmunya ya, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Oke, untuk panggilannya gimana? Ukti atau Umu? Panggil Ibun aja. Ah, panggil ibu? Ibun aja ya. Ibun? Iya, Oh, di sini anak-anak ya panggilannya Ibun ya. itu panggilan atau itu nama atau panggilan Bukan kayak nama, bukan nama itu Bu Ustadzah. Kan di sini anak-anak manggilnya Ibun ya, semuanya manggil Ibun aja gitu. oh, oke. Ini panggilannya unik ya, dan ini dari sekian tolibah yang sudah Ana tanya, baru kali ini ada panggilan Ibun. Oke, Iya. akan tandai ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan kepada Ibun. Barakallahu fiik, Iya, jazakallahu iya. Terima khairan. kasih. Terima kasih. Iya. Oke, gitu ya akhwat, perkenalan kita pada pagi ini sudah selesai. Ya, sudah selesai ya. Semuanya sudah memperkenalkan namanya. Masya Allah, akhwati, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal fasal. Selamat datang akhwat di kelas kita Al-Bukhari Arabic Course ini. Semoga Antuna bisa eh, mengambil istifadah, faedah dan manfaat yang banyak di sini ya, akhwat. Semoga ya kita semua di sini insya Allah kita akan saling bahu membahu karena ini kelasnya kelas reguler ya, akhwat. Bukan kelas privat, jadi kita nggak memikirkan diri kita sendiri di sini. Insya Allah di sini kita sama-sama belajar, saling bantu-bantu antar teman-teman kita gitu, akhwati. Jadi itulah eh, tujuan anak untuk membuat program perkenalan dulu sebelum sebelum kita belajar, yakni untuk supaya kita itu bisa muamalahnya lebih gampang, memudahkan kita karena ini juga kelas praktek ya, akhwat. Kalau praktek itu kan nanti Antuna akan mendapatkan giliran satu persatu dalam musyarakah nanti. Musyarakah itu dalam partisipasi dalam belajar gitu. Jadi nanti semuanya dapat giliran akhwat, semuanya dapat kesempatan. Nah, untuk memudahkan Ana dan Antuna juga dalam memanggil, jadi kita perkenalan dulu gitu ya, supaya lebih dekat dan menambah relasi juga. Terus supaya bisa menginspirasi kita satu sama lain dari sharing-sharing motivasi teman-teman yang tadi. Oke. Jazakumullahu khairan ya akhwati ala ta'arufnya atas perkenalannya tadi. Masya Allah, sangat memotivasi ya. Semoga dengan ilmu atau motivasi yang sudah di-sharing sama teman-temannya tadi, itu bisa membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, dan mendorong semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Oke, akhwat. Selanjutnya, Ana akan menyampaikan beberapa ketentuan di kelas ini untuk menjaga kenyamanan dan memudahkan kita satu sama lain dalam KBM nanti gitu ya, akhwat. Di sini Ana akan membantu dan mengarahkan Antuna dalam belajar bahasa Arab. Juga akhwat, ketentuan-ketentuannya yang pertama yakni dari mana dulu ya kita bahas? Dari peraturan-peraturan dulu deh. Peraturan-peraturan yang ada di kelas sama di luar kelas. Ya, akhwat. Pertama, peraturan yang harus diperhatikan di kelas yakni terkait izin. Terkait izin ya. Sebentar ya, Fatih. Oke, Afwan, akhwat kita lanjut ya. Jadi ketentuan pertama yang ada di kelas ini untuk menjaga kenyamanan kita semua ya, akhwat, supaya kita di sini bisa nyaman belajarnya, terus bisa fokus. Terkait izin, seperti
di dalam kelas ya. Selama KBM itu berlangsung, sistem KBM berlangsung, kalau Antuna punya ulur, kendala apapun itu seperti mau ke belakang sebentar misal. Pokoknya Antuna beranjak dari layar gitu akhwat. Atau misalkan ada urusan di telepon ya kan. Biasanya kan kalau kita ngangkat telepon sambil Zoom itu kan nanti eh, suara Zoom-nya nggak ada, nggak keluar gitu ya akhwat. Karena kita lagi terima telepon. Nah itu nanti Antuna bisa kabari dulu gitu ya. Kabari dulu. Kemudian urusan-urusan seperti yang lain, biasanya kita mau ke hammam, ke kamar mandi, misalkan kebelet ya kan. Nah itu kan nggak apa-apa akhwat. Tapi jangan lupa dikabari ya. Kenapa? Karena itu tadi sistem KBM kita itu memerlukan partisipasi dari Antuna. Selain Ana yang ngomong, Antuna juga ikut partisipasi di sini, akhwat. Jadi Antuna itu ada gilirannya masing-masing. Ada kesempatannya Iya. masing-masing. Jadi per tolibah itu dapat gilirannya satu per satu gitu ya, akhwati. Jadi nanti takutnya kalau Antuna nggak kabari kita, misal ada apa-apa, ada urusan seperti yang tadi gitu ya. Terus kalau nggak kabari, nanti ketika dipanggil namanya, orangnya tidak ada gitu, akhwat. Dan kita menunggu kepastian. Dan itu cukup memakan waktu gitu ya. Melihat kejadian-kejadian yang lalu. Jadi anak sampaikan ini supaya tidak terjadi kembali. Terus ketentuan yang terkait dengan izin di luar kelas, misal Antuna ada kendala atau ada halangan sehingga nggak bisa hadir di kelas gitu, akhwat. Di sini kan sistemnya itu kita belajar bareng-bareng ya, akhwati. Mungkin minimal bisa dibilang dua, paling tidak itu dua ya yang ada di kelas yang hadir gitu, akhwat, baru kelasnya bisa dimulai. Kalau hanya satu tolibah yang hadir, satu tolibah itu apa? Satu peserta yang hadir di kelas. Nah, itu Ana belum bisa memulai kelas ya, akhwat. Karena itu nanti namanya jadi kelas privat gitu. Sedangkan di sini kitabnya itu udah disesuaikan dengan kelas reguler gitu. Jadi harus butuh partisipasi yang banyak. Nah, kalau misalkan Antuna ada kendala nggak bisa hadir, nah itu kan bisa berkurang ya partisipasinya. Itu jangan lupa kabari ya, Kwanti. Kabarinya itu bisa disampaikan di grup kita yang udah dibuat sama admin, dan bisa juga sampaikan di Japri. Japri aja anak gitu ya, akhwat. Setidaknya kita tahu infonya supaya kita nggak nunggu Antuna yang punya kendala ini berlama-lama gitu, akhwat. Karena juga kasihan temennya yang udah hadir on time, terus karena jumlah tolibahnya atau pesertanya yang masih sedikit, jadi pelajaran nggak dimulai-mulai gitu, akhwat. Karena pesertanya masih sedikit. Nah, kalau kita udah tahu kabar dari Antuna, Afwan, Ustazah Ana belum bisa hadir, mungkin agak telat. Nah, kalau gitu kan kita bisa mulai walaupun jumlahnya masih sedikit gitu, Afwan. Oke, sampai di sini jelas untuk yang izin di luar dan di dalam kelas, Akhwat. Jelas. Jelas ya. Oke, ini mohon kerjasamanya ya, Akhwati, untuk kepentingan kita sama-sama juga. Terus ketentuan yang kedua berkaitan dengan tak takrim al-asdiqo. Takrim al-asdiqo ini kita menghargai dan eh, menghormati sesama teman di dalam sistem KBM ini, akhwat. Kenapa harus diperhatikan? Karena ini juga termasuk majelis ilmu syar'i. Jadi harus diperhatikan ini, akhwat. Sebentar, akhwat. Oke, akhwat, afwan ya, kita lanjut. Tadi sampai bagian mana tadi, akhwat? Oh, teman-teman ya. Oke, ada ke bagian teman-teman. Diperhatikan, nah, perlu diperhatikan juga, akhwati. Di sini kan kita belajar bareng-bareng ya. Jadi kita harus banyak-banyak sabar menunggu teman-teman yang lain gitu ya, akhwat. Jadi kalau misalkan banyak di antara kita mungkin masih yang belum mutskin dengan materi yang disampaikan, terus misal kita sudah paham duluan nih, nah itu Antuna boleh bantu temannya. Malah ini sangat bagus ya. Jadi dibantu temannya gitu supaya bisa gimana caranya biar teman kita bisa paham gitu, akhwat. Karena terkadang bahasa yang Anda sampaikan dengan bahasa teman kita itu beda. Kadang bahasa yang disampaikan teman, yang disampaikan atau dijelaskan sama teman itu lebih gampang ketimbang Anda gitu, akhwat. Nah, jadi kalau misalkan Antuna merasa, Alhamdulillah aku udah paham, tapi teman-teman yang lain belum gitu. Nah, itu bisa dibantu ya temannya, supaya temannya itu bisa paham. Dan juga, akhwat,
mohon kesabarannya untuk tidak terburu-buru. Misal aku udah paham kok, dia lama banget pahamnya gitu. Jadi kita lanjut aja Ustazah. Nah jangan gitu ya akhwat. Kasihan teman-teman yang lain yang belum paham. Mungkin kalau satu dua nggak apa-apa, mungkin dia bisa simak dari rekamannya. Nah tapi kalau jumlahnya banyak, jadi kita yang udah paham ini sabar dulu ya. Insya Allah nanti ada ganjarannya dari Allah kalau kita sabar gitu ya akhwat. Sabar nunggu temennya sampai paham baru kita lanjut ke materi berikutnya gitu ya. Insya Allah gampang ya akhwat, bisa difahami. Dan mungkin kalau Antuna di sini kan kelas percobaan dulu ya kan akhwat, selama 1 bulan, selama 12 pertemuan. Nanti kan setelah kelas percobaan ini kan Antuna bisa milih mau stay atau mau left gitu kan akhwat. Nah bagi Antuna yang mungkin merasa kayaknya aku udah mampu untuk materi ini, kalau dilihat-lihat kayaknya materi ini udah gampang gitu akhwat. Nah itu Antuna nggak apa-apa, langsung konfir aja ke admin untuk lanjut ke kelas lain. Soalnya di sini kan kelasnya ada tingkatan-tingkatannya, jadi nanti Antuna bisa mempertimbangkan itu ya. Terus untuk memperhatikan adab sesama teman juga akhwat. Kita kan di sini em, ada nanti kesempatan untuk mengerjakan latihan gitu. Akhwat bakal dapat kesempatan untuk mengerjakan latihan dan dijawabnya itu secara bergiliran. Nanti kalau ketika giliran teman kita atau kesempatan kita, teman kita untuk menjawab, jangan diambil kesempatan temannya gitu ya, akhwati. Nggak apa-apa, semangat itu bagus ya, semangat itu bagus. Tapi kalau sampai mengambil kesempatan temannya, jangan. Kalau bisa diusahakan jangan gitu ya, akhwat. Soalnya kan kita udah dapat giliran masing-masing. Jadi bentukan gambaran kitab ini, akhwat, nanti ada percakapan gitu, percakapan. Terus nanti ada latihan. Dan biasanya kalau latihan itu nanti akan dipanggil namanya satu persatu untuk menjawab. Nanti ketika temannya menjawab, itu jangan diambil jawabannya, maksudnya tiba-tiba nanti teman yang lain menjawab pula gitu akhwat. Misal si A dapat giliran sekarang nih untuk jawab nomor 1, si B nanti menjawab nomor 2. Nah si B kan belum menjawab ya kan akhwat, belum dapat giliran. Sekarang masih giliran yang si A. Nanti ketika si A mau menjawab, jangan dijawab duluan oleh si B gitu ya akhwat, nanti kasihan temennya. Terus juga kalau temennya kesusahan, itu dibantu kasih pemahaman, bukan dibantu kasih jawaban ya. Karena nanti temannya cuma dapat yang instannya aja dan nggak dapat ilmunya gitu akhwat. Kalau Antuna mau bantu boleh, boleh banget dibantu pemahamannya gitu akhwat. Dikasih ilmunya bukan dikasih jawabannya. Ini untuk sesama teman gitu ya akhwati. Kemudian yang harus diperhatikan juga ketentuan kita terhadap ilmu. Oke, sebelum kita memperhatikan ketentuan ilmu, kita harus tahu dulu ilmu apa yang kita pelajari ini sekarang, akhwat. Sekarang ini kita belajar ilmu apa, akhwat? Bahasa Arab. Betul, bahasa Arab. Bahasa Arab itu, akhwat, fun fact-nya adalah dia termasuk salah satu ilmu syar'i. Ya, walaupun ini sastra bahasa, mempelajari sastra bahasa, tapi dia termasuk ilmu syar'i ya, akhwat. Kenapa dibilang begitu? Karena bahasa Arab ini menjadi wasilah atau perantara untuk memahami ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa, akhwati? Oke, kita harus ketahui dulu ilmu syar'i itu apa. Ilmu syar'i itu ulumuddin, ilmu yang mana kalau kita mempelajari itu insya Allah akan mendapatkan pahala, beda dengan ilmu-ilmu dunia gitu akhwat, yang mana kita cuma tahu ilmunya aja tapi nggak dapat pahala. Nah kalau kita belajar ilmu syar'i, kita tahu wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah, plus pahalanya juga dapat dari Allah gitu akhwati. Kemudian ilmu syar'i ini kan seperti fikih, akidah, hadis, dan ulum syar'i atau ulumuddin yang lainnya. Nah, itu kan semuanya pakai bahasa Arab ya, akhwat. Jadi, barang siapa yang mempelajari bahasa Arab dan merupakan wasilah dari ulum syar'i tersebut, maka akan mendapatkan keutamaan eh, mempelajari ilmu syar'i juga gitu, akhwat. Nah, keutamaannya apa? Keutamaannya, kalau kita mempelajari ilmu syar'i, kita akan didoakan para malaikat gitu, akhwati. Apa hadisnya? Hadisnya itu pernah Nabi menyebutkan di salah satu hadisnya yang bunyinya gini, akhwat, fima ma'nahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa khasyyathumur rahmah. Jadi mereka itu saling belajar
ilmu agama atau ilmu syar'i tadi, kecuali Allah akan menurunkan keberkahan di majelis tersebut. Ini namanya majelis ilmu ya, majelis ilmu syar'i. Wa khasyathumur rahmah. Dan majelis tersebut akan mendapatkan kerahmatan. Wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat pun diturunkan di majelis tersebut gitu akhwat. Jadi di sini ada para malaikat yang selalu mendoakan kita akhwat di majelis kita ini. Nah, tentu kita semua mau ya kan akhwat didoakan malaikat. Ada nggak yang nggak Iya, mau didoakan sama malaikat? tidak ada. Tidak ada. Kita semua mau ya, mau didoakan sama para malaikat gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan keutamaan tersebut, nah kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan gitu akhwati. Karena untuk mendapatkan keutamaan mempelajari ilmu syar'i itu juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Yakni apa? Yang pertama kali kita harus memperbaiki niat kita karena Allah. Jadi ikhlas belajarnya bahasa Arab ini karena Allah dulu ya, akhwat. Walaupun tadi kita punya target masing-masing ya yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita tadi. Kan kita punya target masing-masing ya kan, akhwat. Targetnya berbeda-beda. Ada yang mau mendalami bahasa Arabnya lagi, yakni mengasah ilmunya lagi gitu. Terus ada juga yang mau memperkaya bahasanya, menambah bahasa biar lebih banyak gitu kan. Terus ada juga yang mau eh, menjadikan ilmunya ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, itu bagus, Masya Allah. Terus ada yang juga mentadaburi, biar mudah mentadaburi Al-Quran atau ilmu syar'i yang lain. Nah, semua target-target dan tujuan antuna tadi bagus-bagus semuanya, Masya Allah, akhwati. Tapi, tetap jadikan Allah itu sebagai prioritas atau target utama, gitu supaya kita nggak dapet sia-sianya aja belajar bahasa Arab gitu akhwat. Karena kalau kita belajarnya karena Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, kita dapat eh, dapat itu double bonusnya gitu akhwati. Juga kita akan ikhlas dan nggak akan kecewa dengan apapun hasil ke depannya. Kalau kita cuman meniatkan karena target kita aja, akhwat, tidak disertai karena Allah Ta'ala, nggak ikhlas, nanti kita akan mudah kecewa, akhwati, dengan apa yang terjadi ke depannya, atau kita akan kecewa dengan ekspektasi-ekspektasi yang udah kita pikirkan sekarang gitu, akhwati. Nah, kalau kita belajar menuntut ilmu itu, eh, didasarkan dengan niat yang tulus karena Allah, apapun yang terjadi ke depan, insya Allah kita udah ikhlas menerimanya gitu, akhwat. Kita udah siap gitu. Apapun yang terjadi ke depan, Allah takdirkan kita udah siap gitu ya. Jadi, niat ini penting ya. Perbaikan niat itu dari awal, itu penting, akhwat. Supaya pengorbanan kita ini nggak sia-sia, kita nggak dapat capeknya aja gitu, akhwat. Nggak dapat capeknya aja karena udah mengorbankan tenaganya, atau udah mengorbankan waktunya, dan apapun itu, karena di luar sana juga banyak ya akhwat, teman-teman yang lain yang belum Allah kasih kesempatan untuk menuntut ilmu bersama kita di sini. Nah, jadi kalau kita sudah dikasih kesempatan sama Allah, udah dipilih untuk ilmu sini, jadi itu harus disyukuri ya, harus dimanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin gitu ya akhwat. Jadi ini yang pertama, ikhlasnya, eh, niatnya itu harus kan Allah dulu, baru nanti kedua, ketiga, nah itu terserah kita. Targetnya apa itu yang sudah Antuna sebutkan tadi. Terus akhwat, itu juga yang harus perhatikan karena ini ilmu syar'i, kita harus takrimul ilm ya. Takrimul ilm ini menghargai ilmu. Nah, apa itu? Kalau dalam sistem KBM itu berlangsung, kalau bisa auratnya dijaga ya, akhwati. Karena kan ini kita berhadapan dengan ilmu syar'i langsung supaya transfer ilmunya nanti bisa mudah dan lancar. Jadi ini harus kita jaga. Jangan nanti belajarnya sambil rebahan atau sambil makan atau dalam keadaan auratnya terbuka gitu ya, akhwat. Ini kita saling menjaga aja supaya ilmunya itu dengan mudah masuk gitu ya. Wadih ya, insya Allah jelas sampai di sini. Oke, itu aja seperti kayaknya ketentuan-ketentuan di kelas yang harus kita jaga. Dan ini gak akan bisa tercapai em, kalau hanya satu orang yang menjalankan. Jadi,
Ana minta mohon kerjasamanya ya akhwat kepada teman-teman semua untuk saling menjaga ketentuan-ketentuan tersebut dan memperindahnya supaya kita juga bisa mencapai target kita itu dengan mulus gitu ya akhwat. Karena kan kita di sini sama satu tujuan yakni ingin menjadi seorang yang mahiroh dalam bahasa Arab. Jelas akhwat? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Ustazah. Oke, barakallahu fikunna. Kemudian untuk kitab, perhatikan layarnya akhwati. Sudah diperhatikan layarnya masing-masing? Nah, ini dia kitab yang akan kita gunakan di sini. Nama kitabnya adalah Al-Arabiyatu Baina Yadaika. Ini ya cover bukunya, warna coklat kekuningan. Ya, Khot? Sudah jelas gambarnya? Atau mungkin ada yang buram gambarnya di perangkatnya? Jelas ya? Oke, ini ya, Khot. Nama kitabnya adalah Al-Arabiyatu Baina Yadaika. Al-Arabiyah artinya bahasa Arab. Bahasa Arab. Baina di antara. Yadaika kedua tanganmu. Ini definisi atau pengertian secara bahasa ya, akhwat. Perkata Al-Arabiyah artinya bahasa Arab. Baina artinya di antara. Yadaika artinya kedua tanganmu. Kalau artinya secara istilah atau makna secara keseluruhannya adalah bahasa Arab itu ada di hadapanmu. Jadi itu maksud dari kitab ini ya, akhwati. Bahasa Arab itu ada di hadapanmu. Nah, atau biasa disingkat dengan ABY. A untuk Al-Arabiyah, B untuk Baina, dan Y untuk Yadaik gitu, akhwat. Ini biasanya disingkat seperti ini. Terus, kitab ini terdiri dari 4 jilid. Jilid 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap jilid itu ada 2 bagian. Jilid 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, serta 4A dan 4B. Gitu ya. Kemudian akhwat, untuk jilid 1 yang kita pakai sekarang ini, jilid 1A ya. Jilid 1 bagian A atau level 1 bagian A. Soalnya ada 2 akhwat, setiap level itu ada 2. Dan level pertama ini akhwat atau jilid 1 ini khusus untuk kelas pemula. Khusus untuk kelas pemula ya. Nanti jilid 2 dan jilid ketiga itu khusus untuk kelas menengah. Kelas menengah. Dan jilid 4 itu kelas lanjutan. Oke, itu urutannya akhwati. Jadi ada level pemula, menengah, dan lanjutan. Nah, sekarang bisa Antuna pertimbangkan sesuai dengan kemampuan Antuna ya. Di sini kelas pemula ya, akhwat. Kalau merasa sudah pernah belajar ini, Antuna bisa naik level ya. Nah, atau ke kelas lanjutan atau ke kelas menengah. Baik. Dan di setiap bagian, tadi kan 1A, 1B. Nah, di setiap bagian A itu, akhwati, buku ini terdiri dari 8 bab ya. 8 bab. Kemudian, sistemnya itu merupakan percakapan. Jadi nanti kita akan mempelajari beberapa percakapan akhwat dan nanti juga ada latihan-latihannya juga karena untuk jilid 1 ini memang udah didesain sama penulisnya itu khusus percakapan karena ini kan untuk kelas pemula dan awal itu lebih ke penguasaan kosakata sama praktek bahasa Arab gitu akhwat. Jadi di sini difokuskan ke penguasaan kosakata ya. Nanti akan banyak kosakata dan jangan lupa kosakatanya itu kalau udah dapet langsung dipraktekkan gitu ya, akhwat. Kemudian di setiap babnya
terdiri dari 3 percakapan. Jadi totalnya satu kitab ini, kitab 1A ini, atau buku 1A ini, total percakapannya itu semua ada 24 kali percakapan ya, Khot. Jadi ada 24 kali kita praktek nanti, insya Allah Ta'ala kalau kita bisa menghabiskan kitab ini. Ada 24 kali percakapan. Jadi Antuna 24 kali juga partisipasinya gitu, prakteknya gitu ya. Nah, itu dia tentang kitab Al-Arabiyah Baina Yadaini. Kitab ini sudah dirancang oleh penulisnya dengan sistem yang modern, akhwat. Jadi ini insya Allah sahlun basit. Apa itu sahlun basit? Insya Allah sahlun muyasar, mudah. Insya Allah gampang, akhwat. Oke, ini dia untuk kitab. Antuna di mana bisa mendapatkan kitab ini? Nah, ini banyak ya akhwat dijual di toko-toko buku. Alhamdulillah sekarang sudah tersedia. Dan juga bisa kita beli dari toko oren. Ya, nanti insya Allah Hana akan kirimkan link Shopee-nya ya. Bagi yang ingin membelinya di Shopee. Nanti bisa di check out kitab level 1 bagian A. Gitu ya. Jangan yang bagian B dulu karena kalau mau dua-duanya juga langsung nggak apa-apa, akhwat. Karena yang kita pakai dulu itu yang bagian A ya. Jadi nanti Antuna bisa check out bagian A atau biasanya di situ juga ada sebagian toko yang menuliskan keterangan itu bagian 1 gitu, akhwat. Jadi jilid 1 bagian 1 sama aja ya. Jilid 1 bagian 1 sama jilid 1 bagian A. Ya itu yang akan kita gunakan nanti. Yang ini akhwat covernya warna coklat kekuningan. Oke, itu saja untuk kitab. Ada pertanyaan akhwati? Terkait kelas atau terkait kitab yang akan kita gunakan atau ada saran silahkan Iya, disampaikan Ahmad. ini kalau belum terbiasa nggak ada harokatnya, cara bacanya gimana ya? Kalau nggak ada harakat, insya Allah nanti kita akan bahas materinya, kemudian kita akan kasih harakatnya sebelum kita praktekkan gitu, Wakti. Oh gitu. Mm-mm. Kitabnya dijual di TikTok nggak, Bu? Ada Ada juga di ya? TikTok. Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi ya, Mas? Kan Ustazah, Ya. ini saya ada bukunya, ini beda ya. Ini ada tertulisnya ini ya, Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina. Beda ya sama itu ya? Boleh diperlihatkan covernya, Wakti? Caranya gimana ini Ustazah ya? Atau diangkat aja umum kitabnya. Oh, beda-beda. Itu Al-Arabiyahnya untuk anak-anak yang lil aulad. Iya, lil aulad. Nanti yang kayak gini aja ya Umu, yang gambarnya seperti ini. Nanti insya Allah linknya akan Ana kirim ya. Yang covernya seperti ini. Ya. Nah, jelas ya. Ada lagi pertanyaannya, Mati. Silakan ditanyakan apapun itu, Akhwat, bebas ya. Untuk pertemuan Antuna sudah tahu kan akhwati ini berapa kali pertemuan dalam satu pekan? Iya, seminggu 3 kali. Iya. Oh, di hari Kamis sampai Sabtu ya. Tiap jam 10. Durasi belajarnya berapa lama, Us? 1 jam insya Allah sampai jam 11. Hari apa aja tadi? Hari Kamis sampai Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi totalnya ada 12 kali dalam sebulan itu. Nanti ada ujiannya juga, Us. Ujian ada insya Allah, tapi di akhir setelah kita menuntaskan satu kitab. Nanti kalau udah selesai bab 8, kan bab 8-nya bab akhir ya. Jadi insya Allah kita langsung ujian. Dan biasanya juga di setiap percakapan, biasanya kalau kita udah selesai satu percakapan, akhwat nanti ada kuisnya.
Kuisnya itu dalam bentuk G-form. G-form nanti yang akan dikirimkan di grup setelah selesai dari setiap percakapan. Tadi kan ada 24 ya, 24 kali percakapannya. Jadi ada 24 kuis juga sebelum ujian. Hmm. Hmm, Ada lagi? Tiap satu bab itu kira-kira ada berapa kosakata ya? Setiap satu bab banyak kosakatanya. Biasanya dia per hiwar ya atau percakapan. Satu bab itu kan ada 3 percakapan. Nah, biasanya setiap percakapan itu ada 6 kosakata. Tergantung percakapannya nanti, Ukti. Kalau percakapannya panjang dan banyak kosakata baru, jadi kosakatanya juga banyak. Tapi paling banyak sejauh ini yang saya dapetin itu 10 paling banyak ya. Dan keseringannya itu ada 5 atau 6. Setiap hiwar atau setiap percakapan ya. Jadi totalnya satu bab mungkin bisa ada 18. Seperti ini ya, Akhwat, isinya. Di sini udah ada yang punya bukunya, Akhwati? Belum. Belum ada ya? Punya ya? Ada yang punya? Belum. Belum, Us. Nah, ini dia, Akhwat. Dalamnya seperti ini. Ini salah satu contoh percakapannya. Kalau untuk PDF, Antuna udah dapet PDF-nya, Akhwati, atau belum? Iya, PDF udah download. Udah download ya. Jadi nanti kalau bukunya belum datang, bisa pakai PDF dulu. Tapi kalau pakai PDF itu kan agak sulit ya nyatetnya. Jadi disediain satu buku tulis yang khusus untuk kitab ABY ya, Akhwat. Untuk nyatet-nyatet. Jadi harus dicatat ya. Eh, ada lagi ya, Akhwat? Yang mau ditanyakan? Nggak ada? Yang belum ada. Belum tahu ya. Ke depannya gimana ya? Materinya belum terbayang ya, Akhwat. Oke. Kalau gitu nggak ada pertanyaan. Coba kita masuk ke bab 1 ya. Bismillah ya, Akhwat. Masih ada waktu tersisa. Untuk bab 1, nah ini dia awalnya, Akhwat. Al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula. Nah, di sini ada huruf H yang belum dikasih harokatnya. Terus ada alif lam juga. Harokatnya sukun ya. Huruf waw sama huruf lam. Nanti bisa antuna kasih harokatnya ya, akhwati. Al-wahdatul ula. Coba akhwat sama-sama. Wahid, isnan, salasah. Ikuti Ana ya. Al-wahdatul ula.
Al-wahdatu ula. Al-wahdatul ula. Iya, artinya apa? Al-wahdatu artinya bab. Al-ula pertama. Al-wahdatul. Mm-mm. Jadi jangan dibaca al-wahidatu ya. Kalau al-wahidatu itu artinya satu. Barangkali ada yang mendengar istilah al-wahdah juga, tapi al-wahidatu, nah beda ya, akhwat. Al-wahdatu sama al-wahidatu. Ini nggak ada alifnya ya setelah huruf waw. Di sini nggak ada alifnya, langsung ke huruf ha. Al-wahdatu dan haknya harokatnya itu sukun. Al-wahdatul ula. Kemudian ini dia judulnya, akhwat. Di bawah ini judulnya. Jadi satu halaman ini itu full full keterangan bab sama judul. Ini dia gambarnya ya. At-tahiyatu wat ta'arufu. Ayo dikasih harakatnya, akhwati. At-tahiyatu wat ta'arufu. Tahiyatu Wat ta'aruf. wat ta'aruf. Oke, apa itu at-tahiyatu? At-tahiyatu artinya adalah kata sapaan. Sapaan. Sapaan perkenalan. At-tahiyatu sapaan. Wa artinya dan. Wah itu dan. Wa itu dan. At-tahiyatu. Tahiyatu Yaitu kata sapaan. dan perkenalan. Wa dan at-ta'arufu. Nah, ini biasanya orang Arab itu kalau lagi berhenti ya, Khawat, itu nggak dibaca harokat akhirnya. Biasanya disukunkan gitu ya. Misal at-tahiyatu kan harokat huruf tak marbutoh di sini dhammah. Nah, kalau berhenti itu disukunin. Jadi at-tahiyah. Begitu juga dengan at-ta'arufu. Nah, biasanya kalau orang Arab itu berhenti bacanya disukunin huruf akhirnya gitu, akhwat. Jadi yang at-ta'arufu menjadi kalau berhenti ya, tapi kalau masih nyambung ya dibaca harokatnya. Kalau berhenti at-ta'aruf jadinya gitu, akhwat. Ta'aruf. At-ta'aruf ini insya Allah ini kata yang sudah masyhur ya, akhwat. Nggak asing lagi ya di tengah kita. Apa itu at-ta'aruf, akhwat? Perkenalan. Sahih. Betul. Ahsantuna. At-ta'aruf itu perkenalan. Kalau at-tahiyah ini cara gampang mengingatnya kan at-tahiyah tadi artinya apa, Akhwat? Apa artinya at-tahiyah? At-tahiyatu At-tahiyatu. Iya. At-tahiyatu. apa, Akhwat? Oke, coba Ana tanya sekali lagi ya. Suaranya jelas, Akhwat? Jelas. Oke, alhamdulillah.
Naam. At-tahiyatu tadi artinya apa, akhwati? Sapaan. 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 Oke. Cara gampang mengingat at-tahiyah ini artinya sapaan. Ahsantun, Nak. Diingat aja ini ya, akhwat. Em, Sapaan yakni tahiyah di dalam sholat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, perlu diketahui dulu apa arti atau yang dimaksud dengan sapaan dalam bahasa Arab. Sekaligus ini merupakan sapaan yang dimaksud itu di sini bukan sapaan kita pada umumnya ya, akhwat ya. Ini sapaan orang Islam. Nah, itu harus diketahui dulu ya. Jadi, at-tahiyatu di sini kan memang artinya sapaan, tapi bukanlah sapaan yang dimaksud di sini sapaan yang biasanya kita gunakan gitu, akhwat. Eh, Secara umum. Biasanya apa, akhwat? Secara umum itu sapaan bentuknya gimana? Oke, selamat pagi, selamat Nah, siang. betul, Ahsanti. Selamat pagi, selamat siang, atau biasanya ada yang menggunakan halo, hai, gitu ya. Nah, di sini sapaan yang dimaksud at-tahiyatu itu bukan halo, hai, atau selamat siang, selamat pagi gitu ya, akhwat. Sapaan atau at-tahiyatu yang dimaksud di sini adalah sapaan ahlul jannah, sapaan penduduk surga. Apa itu sapaan penduduk surga, akhwati? Ada yang tahu sapaan penduduk surga apa? Apa Ustazah, ini apa putus-putus tadi sapaan Suaranya apa? keputus. Qadarullah. Nah, sekarang suaranya masih putus-putus nggak? Masih ya? Tidak. Ini Sudah sudah terdengar. sudah jelas. Oke, alhamdulillah. Ana ulangi ya. Nah, sapaan di sini atau at-tahiyatu di sini bukan sapaan yang seperti pada umumnya ya, akhwat, halo hai. Tapi sapaan yang di sini yang digunakan adalah sapaannya penduduk surga. Apa itu sapaan penduduk surga, akhwat? Mungkin barangkali di antara antum ada yang tahu itu apa sapaan penduduk surga. Ya, assalamualaikum. Sahih, betul. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi nanti akhwat, di setiap percakapan itu biasanya diawali dengan at-tahiyatu assalamualaikum waalaikumsalam. Itu. Nah, oke, sudah stabil ya. Kemudian cara gampang untuk mengingat tahiyah ini artinya sapaan. Seperti tadi ya, sapaan itu kan sekarang kita udah tahu nih. Yang digunakan adalah assalamualaikum waalaikumsalam. Sapaannya penduduk surga. Ya, kalau sapaan penduduk bumi ya seperti halo, hai gitu ya, akhwat. Nah, ingat aja di setiap kita sholat itu kan ada istilah tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, kenapa di sini diistilahkan dengan tahiyat awal dan tahiyat akhir? Karena isi atau doa dari tahiyat tersebut itu adalah sapaan, akhwat. Apa itu? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna. Nah, yang mana ketika kita duduk di tahiyat awal dan tahiyat akhir itu, akhwat, isi doanya itu merupakan salam untuk nabi dan untuk kita para umat muslim gitu, akhwati. Karena itulah duduk tersebut diistilahkan dengan tahiyah. Nah, ini ya, akhwati, asal katanya at-tahiyatu. Jadi ingat aja, oh, at-tahiyatu apa ya? Oh iya, at-tahiyatu itu yang seperti di waktu kita kerjakan di sholat. Nah, apa itu tahiyat awal dan tahiyat akhir? Oh iya, kan isinya ada assalamu alayka. Berarti at-tahiyatu ini artinya adalah sapaan. Gitu ya, akhwat. Cara gampang untuk mengingat at-tahiyatu yakni sapaan. Wadih, jelas, akhwat? Jelas. Jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai at-tahiyatu sama at-ta'aruf. Jadi bab pertama kita ini judulnya tadi apa, akhwat? Dalam bahasa Arab? At-tahiyah buat Ta'aruf. Tahiyatu wa ta'aruf. Sahih. Ahsantun. Nah, apa tadi artinya at-ta'aruf? Perkenalan. Perkenalan dan perkenalan. Iya, perkenalan. Kalau at-tahiyatu? Sapaan. Sapaan.
Insya Allah. Barakallahu fikunna akhwat. Oke, kalau sudah jelas, kita cukupkan dulu ya sampai di sini pertemuan majelis kita. Insya Allah kan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya akhwat besok jam 10. Oke, jangan lupa hadir ya. Kalau misalkan ada kendala, jangan lupa apa tadi akhwat? Memberitahukan. Beritahu. Iya, jangan lupa kabari. Nah, ahsantunna. Semoga Allah mudahkan kita ya akhwat nih. Kemudian, Amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Kemudian, itu dulu. Mungkin kita cuman bisa perkenalan dulu hari ini sama perkenalan tentang kosakata yang ada di bab satu ini, akhwat. Oke, jangan lupa diulang-ulang ya tentang at-tahiyatu sama at-ta'arufnya tadi. Nah, insya Allah setelah ini ada recordnya ya, akhwat. Jadi jangan khawatir buat yang nggak bisa hadir. Insya Allah bisa simak atau menonton dari rekaman yang akan Ana kirimkan di grup nanti, insya Allah ta'ala. Oke, akhwat, jazakunallahu khairan atas partisipasinya dan sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga Allah balas kebaikan antuna. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ustadzah. Sama-sama. Ayo akhwat kita tutup dulu dengan baca doa ya. Doa kafaratul majlis. Astaghfirullah wa atubu Wa atubu ilaih. ilaih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Terima akhwat. kasih. Jazakillahu. Wa jazakillahu khairan. Pamit. Balik kok. Naam, silahkan akhwat. Boleh ya meninggalkan Zoom.